Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Dr. Nurul Alamsam, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, muskuloskeletal konsultan, adalah dosen tetap pada Departemen Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, sekaligus sebagai pendidik klinis pada program pendidikan dokter spesialis Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi. Video ini saya buat sebagai bagian dari pernyataan unjuk kerja Tridharma bidang pengajaran yang mencerminkan komitmen saya dalam mendidik, membina, dan membimbing calon spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi yang kompeten dan profesional. Filosofi dan pendekatan pembelajaran dalam proses pengajaran, saya memegang teguh prinsip andragogi, yaitu pembelajaran orang dewasa yang relevan dalam konteks pendidikan dokter spesialis. Untuk mendukung hal ini, maka saya menerapkan pendekatan DIA. Untuk yang pertama yaitu delivery atau penyampaian materi, di mana nantinya materi akan disampaikan melalui integrasi antara teori dan praktik. Untuk pendekatan case-based learning dalam kegiatan morning report dan chartron, dan juga penggunaan media interaktif baik berupa video demonstrasi, simulasi, dan juga praktik langsung ke pasien. Proses belajar mengajar dilakukan dalam berbagai setting, yaitu di ruang kuliah, di instalasi rehabilitasi medik, dan juga di rumah sakit di jaring pendidikan. Yang kedua adalah interaction atau interaksi pembelajaran, di mana di sini kita membangun suasana belajar yang aktif, terbuka, dan kolaboratif melalui diskusi kasus, bedside teaching, dan juga case review. Dan juga dilakukan supervisi langsung, di mana pembimbingan individual dan juga dilakukan sesi tanya jawab yang terbuka. Komunikasi interaktif melalui grup diskusi daring dan juga forum evaluasi. Yang ketiga, assessment, yaitu evaluasi dan umpan balik. Dengan evaluasi ini mencakup aspek kognitif, psikomotor, dan juga afektif dengan ujian kasus, pengisian logbook, presentasi ilmiah, dan juga direct observation. OSCE, ujian blok, dan penelitian berbasis rubrik keterampilan klinik, kemudian juga feedback berkala untuk mendukung refleksi dan pengembangan kompetensi peserta didik. Saya terlibat aktif dalam pengajaran di berbagai jenjang pendidikan. Di jenjang S1 kedokteran, saya mengampu blok muskuloskeletal dan manajemen nyeri dengan metode PBL, diskusi tutorial, dan demonstrasi klinis. Pada S2 ilmu biomedik, saya mengajarkan topik anatomi dan kinesiologi dengan fokus pada integrasi struktur dan fungsi tubuh dalam konteks gangguan gerak. Dan di jenjang S3 program doktoral, saya berperan sebagai penguji disertasi khususnya dalam menilai validitas metodologi, kontribusi ilmiah, dan orisinalitas riset. Sementara itu dalam program pendidikan dokter spesialis KFR, saya mengampu berbagai topik seperti rehabilitasi muskuloskeletal, neurologis, kardiopulmonar, geriatri, serta modalitas terapi dan pendekatan interdisiplin. Saya juga terlibat dalam penyusunan kurikulum, pembimbingan tugas akhir, dan penelitian peserta didik, juga organisasi profesi di tingkat regional maupun juga nasional. Inovasi pembelajaran, ada beberapa inovasi yang saya terapkan untuk mendukung pembelajaran aktif dan berkelanjutan, di mana ada simulasi penggunaan alat bantu jalan dan juga ortosis, pemanfaatan e-learning platform untuk akses mandiri untuk mahasiswa, dan juga pelibatan dari pasien klinik sebagai bagian dari proses belajar klinis untuk PPDS dan juga mahasiswa. Saya percaya bahwa pembelajaran di jenjang pendidikan spesialis bukan sekedar untuk transfer pengetahuan, melainkan transformasi pola pikir dan pembentukan karakter profesional seorang dokter spesialis rehabilitasi medik yang berintegritas, kritis, empatik, dan juga berorientasi pada pelayanan berbasis bukti ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan melanjutkan kuliah kita dari pertemuan sebelumnya. Yang sebelumnya kita
Jadi saya ingatkan kembali untuk sasaran pembelajaran kita untuk capaian pembelajaran mata kuliah, diharapkan nantinya adik-adik itu bisa mampu menguasai ilmu kedokteran dasar yang dikaitkan dengan konsep penanganan gangguan muskuloskeletal, dalam hal ini kasus untuk fraktur, skoliosis, osteoporosis, struktur tendon dan ligamen. Kemudian untuk sub CPMK yang diharapkan dari mata kuliah ini mengetahui ilmu kedokteran dasar yang dikaitkan dengan penanganan gangguan muskuloskeletal dari fraktur, skoliosis, osteoporosis, struktur tendon dan ligamen, beserta apabila ada komplikasi muskuloskeletal akibat autoimun misalnya RA, spondylosis, ankylosing, kaki diabetik, kemudian ada terjadi amputasi, total hip replacement dan juga total knee arthroplasty. Dan juga mengetahui konsep anatomi, fisiologi, dan kinesiologi dalam bidang KFR dalam penanganan gangguan muskuloskeletal, fraktur, skoliosis, osteoporosis, struktur tendon, dan ligamen. Nah, dari definisi itu sendiri, ini overview dari pertemuan kita sebelumnya. Untuk fraktur itu adalah hilangnya kontinuitas tulang, baik itu tulang rawan sendi, tulang rawan yang bisa, baik yang bersifat total maupun juga parsial. Dan secara etiologi ini ada banyak macam, bisa karena trauma, adanya stres berulang, atau karena memang terjadi fraktur patologis yang disebabkan oleh penyakit-penyakit metastasi bisnis. Untuk tipe fraktur itu sendiri, secara klasifikasi klinik ada fraktur tertutup, yaitu tidak punya hubungan dengan yang luar, jadi fraktur tulangnya itu tidak keluar dari jaringan soft tissue. Kemudian ada fraktur terbuka, di mana fraktur ini tulangnya itu ada hubungan dengan dunia luar, berupa ada luka pada kulit dan juga jaringan benang. Nah, ini yang perlu kita perhatikan bersama untuk tata laksana rehabilitasi fraktur. Jadi ada 3 fase yang sangat penting yang perlu kita ingat bersama, karena fase-fase inilah yang nantinya akan menentukan tata laksana rehabilitasi yang akan kita berikan nantinya. Untuk fase inflamasi itu ada prosesnya 10%, fase reparatif 40%, dan juga fase remodeling 70% menurut Bruce and Dumont, di mana ketiga fase tersebut ini bisa saling tumpang tindih. Jadi tidak ada fase 1 selesai kemudian dilanjut fase kedua ataupun juga berlanjut lagi ke fase ketiga, tetapi ini bisa overlapping. Fase inflamasi berjalan, kemudian di akhir fase inflamasi kemudian bisa diikuti fase reparatif, kemudian diikuti lagi fase remodeling. Nantinya panjang atau lama dari fase ini ditentukan oleh jenis tulang yang mengalami fraktur. Jadi ketika mengenai frakturnya pada tulang besar, maka fasenya akan lebih panjang dibandingkan dengan fraktur yang terjadi pada tulang-tulang yang lebih kecil. Lama fase ini bervariasi tergantung pada lokasi berat fraktur, cedera lain yang terkait dan juga usia pasien. Jadi usia juga ini sangat mempengaruhi. Kalau untuk lokasi dan berat fraktur ini juga menentukan nantinya fase remodeling atau healing dari bone, apakah frakturnya itu satu dalam satu bagian tulang ataupun juga bisa ada beberapa part yang terjadi fraktur. Ini untuk fase inflamasi berlangsung 1-2 minggu. Pada awal terjadi reaksi inflamasi di daerah fraktur, kemudian terjadi pembentukan vaskularisasi yang meningkat, kemudian terjadi hematoma fraktur, dan sel-sel inflamasi itu berkumpul di daerah sisi fraktur. Kemudian osteoklas di sini berfungsi untuk menghilangkan jaringan nekrotik dan mempersiapkan tempat untuk fase reparatif. Nah, untuk gambaran radiografi pada fase ini nantinya kita akan melihat garis fraktur itu lebih tampak saat jaringan nekrotiknya nanti akan mulai hilang. Nah, fase kedua, fase reparatif, berlangsung selama beberapa bulan. Nah, ini waktunya bisa panjang, bisa pendek, tergantung juga nantinya early mobilisasi dari pasiennya, kemudian jaringan atau tulang yang mengalami fraktur itu apakah tulang besar atau tulang kecil. Karakteristiknya diferensiasi dari pluripotensial mesenkimal sel, kemudian fraktur hematom akan terisi sel osteoblas dan fibroblas yang akan membentuk kalus, di mana pada awal terbentuk soft kalus yang terdiri dari jaringan fibros dan cartilago dengan sedikit jaringan tulang. Osteoblas di sini bertanggung jawab untuk mineralisasi, mengubah soft kalus menjadi hard kalus dan meningkatkan stabilitas fraktur.
sehingga pada ketika sudah terbentuk hard kalus ini kita sudah bisa melakukan misalnya weight bearing ataupun juga latihan yang pasif pada pasien. Ini lanjutan untuk fase reparatif. Tulang pada fase ini masih imatur dan lemah, boleh dibebani tetapi secara bertahap ya, tetapi tidak bisa dibebani secara total ataupun weight bearing. Delayed union dan non union terjadi karena ada kesalahan di fase ini. Jadi ketika fase ini ada bermasalah di fase reparatif, maka ujung-ujungnya akan terjadi union atau union, delayed union atau non union. Kemudian fase reparatif yang komplit ditandai dengan fraktur stability, dan secara radiografi kita akan lihat dari struktur mulai menghilang pada fase ini. Untuk fase remodeling ini membutuhkan waktu bulanan sampai tahunan. Upper extremity itu jauh lebih singkat waktunya dibandingkan dengan lower extremity. Kemudian terdiri dari aktivitas osteoklas dan osteoblas, di mana tulang imatur dan disorganized diganti dengan tulang matur. Kemudian nantinya akan terjadi stabilitas dari daerah fraktur. Gambaran radiografi di sini fraktur sudah tidak nampak, jadi sudah terjadi penyambungan dari dulu. Secara gambarnya akan seperti ini fase inflamasi, kemudian ini proliferasi, dan ini adalah masuk di fase remodeling. Untuk penilaian penyembuhan, union secara klinis masih terjadi nyeri pada saat gerakan, kemudian union secara radiologi di sini kita lihat dari strukturnya adanya kalus, artikulasi, dan juga radiologi. Nah di sini yang perlu kita perhatikan perkiraan penyembuhan fraktur pada orang dewasa. Jadi dari lokasi di sini makin besar tulangnya dan juga makin distal atau apakah dia merupakan bagian tulang dari lower extremity, maka waktu penyembuhan yang dibutuhkan ini jauh lebih panjang. Misalnya fraktur di daerah femur ini butuh waktu 12 sampai 16 minggu untuk fase penyambungan tulangnya. Berbeda halnya ketika dia frakturnya di tulang-tulang palang, metakarpal, metatarsal, dan costae tulang pipi, itu butuh waktu sekitar 3 sampai 6. Jadi makin besar tulangnya dan juga apakah dia posisinya di upper atau lower extremity, maka waktu akan lebih bervariasi dan lebih panjang untuk kasus-kasus untuk tulang-tulang besar. Untuk komplikasi ada malunion, itu bisa sembuh, dan kadang bisa terjadi deformitas di union. Ini frakturnya yang seharusnya sudah sembuh, tetapi ini tidak terjadi penyembuhan selama 3 sampai 5 bulan. Kemudian non union frakturnya ini tidak sembuh dalam sampai 8 bulan dan terdapat pseudoartrosis. Ini biasanya bisa kita dapatkan untuk kasus-kasus fraktur pada pasien-pasien yang terutama biasanya untuk pengalaman saya dapatkan di fraktur lower extremity, pasiennya itu tidak melakukan weight bearing selama post operasi sehingga terjadilah kasus penurunan ini. Nah, untuk rehabilitasi fraktur post untuk rehabilitasi fraktur anggota gerak bawah untuk femur, nanti kita akan belajar tentang fraktur pada daerah neck femur dan juga fraktur pada shaft femur yang tentunya penata laksanaannya untuk neck dan juga di daerah shaft femur ini akan sangat berbeda untuk sisi rehabilitasinya. Jadi untuk fraktur neck femur itu biasanya proksimal dari garis intertrochanter di dalam daerah interfraktur dari hip. Jadi di daerah sini biasa terjadi pada pasien-pasien geriatri. Paling banyak kasus di kita biasanya pas geriatrinya itu terpeleset atau terjatuh, karena memang dari segi usia tulang-tulang dari pasien geriatri itu sudah terjadi osteoporosis sehingga rawan untuk terjadi fraktur di daerah neck femur. Biasanya tata laksana yang dilakukan adalah penggantian dari kepala
rehabilitation goal yang kita harapkan nantinya dapat memperbaiki ROM lutut dan hip pada pasien ini, kemudian memperbaiki kekuatan otot dari gluteus medius, iliopsoas, gluteus maximus, adductor magnus, longus, dan brevis, kemudian otot quadriceps dan hamstring. Untuk fungsionalnya menormalkan kolagen pasien, jadi kita harapkan kolagen pasien tidak ada perubahan setelah melakukan total hip replacement, kemudian fleksi hip 90 derajat untuk posisi duduk yang baik, dan kita juga bisa menargetkan full ROM apabila tidak ada faktor-faktor komorbid yang menghalangi kita melakukan tata laksana rehabilitasi. Bone healing pada daerah ini sekitar 12-16 minggu, dan fase rehabilitasi yang kita butuhkan 15-20 minggu untuk pasien. Nah, ini tata laksana rehabilitasi dari minggu post operasinya. Nah, di sini kita harus bisa membedakan apakah pasien itu ada internal fiksasi ataukah pasiennya itu hemiartroplastik. Jadi kalian harus lihat juga bagaimana tata laksana tindakan yang dilakukan TS ortopedi sebelum kita melakukan. Kemudian isotonik bisa dilakukan pada minggu keempat. Untuk weight bearing, untuk parsial ini untuk internal fiksasi di minggu ke-8, partial weight bearing dan full weight bearing di minggu ke-12. Kalau untuk hemiartroplastik itu di minggu pertama kita sudah bisa melakukan weight bearing pada pasien. Nah, untuk weight bearing itu sendiri itu kita lakukan bisa pertama-tama menggunakan alat bantu jalan dulu seperti ini. Ini juga kita harus fitting ke pasiennya, disesuaikan sesuai dengan tinggi badan pasien. Kemudian nanti kita akan lagi bagaimana cara berjalan menggunakan walker ini dengan partial weight bearing. Kemudian selanjutnya untuk fraktur subfemur. Nah, di sini fraktur pada daerah femur yang tidak meluas ke daerah artikular atau metafis. Biasanya pasien dengan fraktur subfemur ini juga kita perhatikan karena kadang juga akan terjadi diikuti dengan dokter, tapi biasanya setelah tindakan operasi dia juga sudah dilakukan tata laksana tersebut. Untuk rehabilitation goal dari fraktur subfemur ini memperbaiki ROM lutut dan hip, memperbaiki kekuatan otot baik itu quadriceps dan hamstring, kemudian menormalkan kolagen, bone healing pada daerah subfemur 4-6 minggu, kemudian untuk stabilitas awal di 12-16 minggu. Ini diharapkan nanti daerah fraktur sudah bisa menyatu, dan tata laksana rehabilitasi kita bisa lakukan selama 12-15 minggu. Sama untuk tata laksana rehabilitasinya itu biasanya kalau subfemur itu akan dilakukan pemasangan intramedullary rod, jadi dipasangkan semacam besi di dalam bone-nya, disisipkan untuk proses penyambungan tulang, ataupun juga biasanya dikasih plating, tergantung nanti tindakan tata laksana dari ortopedi. Targetnya kita untuk ROM di minggu pertama kita mengharapkan aktif ROM dari pasien, kemudian aktif asistif bisa kita mulai di minggu kedua, dan minggu keempat itu pasif ROM. Kalau untuk strengthening isometrik di minggu pertama dan isotonik kita sudah mulai di minggu keempat. Weight bearing ini parsial ini sudah bisa di minggu pertama, tetapi disesuaikan dulu aja, dilihat lagi jenis fiksasinya seperti apa, apakah stabil atau tidak untuk kita weight bearing. Kemudian fungsional yang kita harapkan kolagen pasien post tata laksana operasi dan rehabilitasi diharapkan bisa normal untuk kolagennya. Kemudian bone healing 10-12 minggu, rehabilitasi 12-24 minggu. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya? Apa bisa dipahami? Ya, kita lanjut. Untuk rehabilitasi sakti dia ini sama, jadi kita sesuaikan nanti tata laksana dari TS ortopedi. Apakah pada pasien ini dilakukan casting, dilakukan orit, atau dilakukan eksternal fiksasi. Ketika itu dilakukan casting, maka aktif ROM bisa dilakukan di minggu pertama, kemudian aktif asistif ini di minggu ini sebenarnya di minggu 4, kemudian pasif di minggu ke-8. Ini sama, yang berbeda nantinya adalah di
tata laksana, kapan kita lakukan full weight bearing. Kalau untuk strengthening sama, rata-rata isometrik di minggu pertama, kemudian isotonik masuk ke minggu keempat untuk semua tipe tata laksana prosedur operasinya. Kemudian weight bearing, ini partial weight bearing bisa dilakukan di minggu-minggu awal, kemudian full weight bearing di minggu ke-12 ketika dilakukan testing, dan minggu ke-8 itu apabila dilakukan dan eksternal fristasi. Karena ini lower extremity, maka ini juga menunggu perbaikan jaringan dari tulangnya sehingga kita bisa lakukan weight bearing. Kemudian untuk fraktur ankle di sini meliputi fraktur dari malleolus lateral dan medial, juga keempat artikular dari tibia dan fibula. Target rehabilitasinya memperbaiki ROM ankle pada semua arah, memperbaiki kekuatan otot dengan platform flexor ankle dan foot, gastrocnemius, soleus tibialis posterior, flexor digitorum longus dan flexor hallucis longus. Kemudian bersih flexor ankle dan foot itu tibialis anterior, extensor digitorum longus, extensor hallucis longus, kemudian effertor foot, peroneus longus, peroneus brevis dan inferior foot itu tibialis posterior dan tibialis anterior. Fungsional yang diharapkan adalah menormalkan kolagen dari pasien kita. Ini untuk bone healingnya, extra-artikular 6-10 minggu, intra-artikular 8-12 minggu. Kemudian untuk tata laksana rehabilitasi untuk malleolar, extra-artikular itu 12-16 minggu, kemudian intra-artikular 16-24 minggu. Ini tata laksana rehabilitasinya tetap disesuaikan apakah dilakukan tindakan testing atau oleh pada pasien kita. Ini untuk latihan ROM-nya di minggu pertama tetap untuk aktif ROM sesuai toleransi pasien. Kemudian aktif asistif itu dimulai dari minggu ke-8 dan pasien ROM itu sudah bisa dimulai. Kemudian minggu ke-8 strengthening exercise, isometric exercise dan isotonik. Kemudian weight bearing ini di minggu ke-4 untuk pasiennya, kemudian full weight bearing itu di minggu ke-8 atau sesuai toleransi pasien. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, silakan Dokter Ani. Kalau untuk alat bantu jalan itu kita pertama harus memfitting dulu sesuai dengan tadi saya sampaikan sesuai dengan tinggi pasiennya. Jadi alat bantu jalan ini namanya walker, ini bisa di-adjust digunakan pada saat pasien untuk berjalan, ini bisa di-adjust sesuai dengan tinggi pasien. Jadi ini ada tombol-tombolnya, itu bisa kalian tinggikan atau rendahkan. Dan ukurannya adalah tangannya ini fleksi, dia bisa melangkah, ini bisa melangkah, kemudian dia ini baru ini dipindah. Jadi bebannya itu tidak ketika kaki yang fraktur itu akan ditumpukan, maka bebannya itu dialihkan ke alat bantu jalannya. Oke. Kemudian ini juga sebenarnya ada macam-macam. Kalau untuk yang total hip replacement, biasanya karena pasien geriatri tidak stabil, itu kita bisa gunakan walker ini. Tetapi ketika pasiennya itu masih muda, kemudian tidak ada gangguan keseimbangan, maka kita bisa menggunakan alat bantu jalan dengan double axillary crutches ini. Jadi ini pun juga nanti di-adjust disesuaikan dengan tinggi badan pasiennya. Untuk nantinya kita akan latih bagaimana pasiennya itu nanti bisa berjalan menggunakan alat bantu jalan ini. Terima kasih. Oke, demikian kuliah kita hari ini, dan untuk sebagai feedback saya ada post test bisa di scan untuk barcode-nya, kemudian kita bisa mengisi quiz masing-masing dari gadget. Oke, kita mulai. Kemudian Dr. Asron dan juga Dr. Michael.
kuliah ini kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Sebagai penutup, berikut akan saya tampilkan cuplikan kegiatan pembelajaran klinis berupa sesi morning report dan chatron yang merupakan bagian dari proses pengajaran berbasis kasus di pelayanan rehabilitasi medik. Terima kasih atas perhatian dan dedikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.